Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim, tadhakura wa tadhkiru, nafa'a wal intifa'a wal ifadata wa istifadah, wal hatha ala tamasukin bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa du'a ilal huda dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Qoribil Mujib serta dengan bahasan yang ada di dalam Hasyiatul Bajuri. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya di dalam bab ibadah kita telah menyelesaikan bab sholat, maka kita sekarang sudah akan memulai bab baru, yaitu kitabuz zakah atau bab zakat, ya. Maka qala al-musannifu radhiyallahu anhu ankum wa an walidikum an masyayikhikum wa anna bikum kitabu ahkamiz zakah wa hiya lughatan annama wa syar'an ismun limalin makhsusin yu'khadhu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusah. Tajibu zakah fi khamsati asya wa hiya al-mawashi walau abbara bin na'am lakana aula li'annaha akhas minal mawashi wal kalamu huna fil akhas wal asman wa urida biha al-zahab wal fiddah waz zuru'. Naam. Wa urida biha al-aqwat was thimar wa urudut tijarah wa sayati kullum minal khamsati mufassalan. Fa'ammal mawashi fatajibuz zakah fi salasati ajnasin minha wa hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanam fala tajibu fil khayli war raqiqi wal mutawallidi masalan baina ghanamin wa dhiba wa syara'itu wujubuha sittatu asya' wa fi ba'di nusakhil matni sittu khisalin al-islamu fala tajibu ala kafirin asli wa ammal murtad fas-sahihu anna ma lahu mawqufun fa in 'ada ila al-islam wajabat alaihi wa illa fala wal hurriyah fala zakata ala raqiqin wa ammal muba'adu fatajibu alaihi zakatu fima malakahu bi ba'dihil hur au bi ba'dil hur wal milkut tam ay fal milkud dha'if la zakata fihi kal mushtara qabla qabdihi la tajibu fihi zakah kama yaqtadihi kalamul musannif taba'an lil qawlil qadim lakin al jadid al wujub wan nisab wal haul falau naqasa kullun minhuma fala zakata was-saum wa huwa ar-ra'yu fi kala'in mubah fa in ulifatil masyiyatu mu'dhamal haul fala zakata fiha wa in ulifat nisfahu fa aqal qadran ta'ishu bidunihi bila dararin bayyin wajabat zakatuha wa illa fala. Baik. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Maka dikatakan di sini adalah kitab Ahkamuz Zakah. Nah, kitab Ahkamuz Zakah. Maka ini akan membahas terkait dengan hukum-hukum hukum-hukum yang terkait dengan harta-harta yang wajib dizakatkan. Maka yang dimaksud di sini dengan hukum-hukum itu bukan bukan hukumnya wajib atau tidak wajib, tetapi yang dimaksud di sini adalah hukum. Kenapa kok ahkam, ada hukum-hukum? Hukum zakat kan cuma satu ya, hukum zakat itu wajib. Tapi kenapa kok di sini dikatakan hukum-hukum zakat?
ya, karena yang dimaksud di sini adalah hukum zakat ibil, hukum zakat bakor, ya, hukum zakat sapi, hukum zakat unta, hukum zakat emas dan lain sebagainya. Nah, kemudian dikatakan di sini wahia lughatan an-nama. Nah, apa namanya? Zakat itu, definisi zakat ya, kita masuk ke dalam definisi zakat. Zakat itu secara bahasa sebenarnya dia mempunyai 5 makna ya, secara bahasa dia mempunyai 5 makna zakat itu tadi. Maka di sini apa asyarih ya, Al-Imam Ibnu Qasim menyebutkan salah satunya yaitu an-nama. An-nama itu artinya apa? An-nama itu artinya az-ziyadah, ya, az-ziyadah yaitu pertambahan atau pertumbuhan, ya, pertumbuhan az-ziyadah. Ya, seperti misalnya dikatakan zaka az-zar'u, maka tumbuhan itu tadi tumbuh, artinya bertambah apa? Bertambah besar misalnya. Nam idza nama. Nah, tapi di sini nama maksudnya adalah apa? Nama pakai hamzah di belakangnya. Kalau nama tanpa hamzah tapi pakai ya, ya maksurah seperti itu, maka itu artinya adalah semut kecil. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah an-nama pakai hamzah di belakangnya, itu nama apa? Maknanya adalah tumbuh atau pertumbuhan itu tadi. Zakat juga artinya adalah al-barokah, ya. Artinya adalah berkah. Maka ketika orang mengatakan zakatin nafaqah, ya, maka artinya idza burika fiha, yaitu apabila di dalam nafkah itu tadi ada keberkahan, maka dikatakan zakatin nafaqah, yaitu nafkah itu tadi menjadi berkah, ya, nafkah itu tadi menjadi berkah. Nah, itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, kasratul khair, ya, kasratul khair, yaitu kebaikan yang banyak, kebaikan yang banyak, itu juga disebut dengan zakah. Maka misalnya dikatakan apa? Fulanun zakin, ya, fulanun zakin, maka dikatakan fulan itu tadi mempunyai kebaikan yang banyak. Maka kalau ada orang yang namanya zaki misalnya, apa artinya zaki? Ya, kalau misalnya zainya itu panjang, dia bukan zaki tapi zaki, maka itu artinya apa? Artinya orang yang banyak mempunyai banyak kebaikan, orang yang mempunyai banyak kebaikan. Itu makna yang ketiga, ya, betul ya, yang ketiga. Kemudian makna yang keempat adalah at-tathhir, yaitu pembersihan, ya, pembersihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha, ya, wa nafsi wa ma sawwaha, qad aflaha man fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha. Ya, telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya, orang yang membersihkan dirinya. Ya, kan wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan yang dan apa yang disempurnakannya, ya, sesungguh fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu tadi memberikan ilham kepada jiwa tersebut terkait dengan ketakwaan dan kemaksiatan. Nah, maka kemudian dikatakan qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, yang membersihkan jiwanya. Maka zakah itu juga artinya adalah pembersihan. Itu makna yang keberapa? Makna yang keempat. Kemudian makna yang kelima adalah al-madahu. Nah, makna yang kelima adalah apa? Al-madahu. Al-madahu itu apa? Al-madahu itu pujian, ya, pujian. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian memuji diri sendiri. Janganlah kalian memuji diri sendiri. Maka apa? Maka di sini ada 5 makna dari kata zakat secara bahasa. Dan 5 makna ini tadi sebenarnya terkandung di dalam artinya 5 makna ini tadi sebenarnya bisa masuk di dalam zakat itu sendiri, karena
Yang pertama, zakat itu tadi harta yang dizakatkan itu adalah zakat yang harta yang bertumbuh. Maka zakat itu tadi harta yang dizakatkan itu 3. Nah, zakat yang dizakatkan itu cuma 3, yaitu hewan ternak, kemudian tumbuhan, kemudian satu lagi, sama emas dan perak. 3 harta ini aja. 3 harta ini aja. Dan ini semuanya adalah harta yang bertumbuh. Ya, harta yang bertumbuh. Ya, hewan ternak dia tumbuh sendiri, kawin, beranak, tumbuh sendiri kan. Nah, kemudian ada tumbuhan. Kan dia juga tumbuh dia. Harta yang bertumbuh. Demikian juga emas dan perak. Karena Karena emas dan perak ini dia otomatis orang di dalam kehidupannya itu selalu selalu melakukan sesuatu untuk mendapatkan emas dan perak ini tadi, atau dalam tanda kutip adalah uang. Ya. Dia selalu berusaha untuk mendapatkan uang itu tadi. Maka uang itu tadi adalah harta yang tumbuh. Nah, itu kalau kita lihat dari segi makna tumbuh. Zakat itu tumbuh. Kalau kita lihat dari segi makna berkah, maka harta yang dizakatkan itu akan berkah. Nah, harta yang dizakatkan itu tadi akan berkah. Nah, kemudian ya kenapa dia akan berkah? Karena dia yang pertama dia mengeluarkan melakukannya ibadah, kemudian dia juga mendapatkan doa dari orang yang menerima zakatnya itu tadi, sehingga sehingga dia mendapatkan keberkahan dari doa tersebut. Dan keberkahan itu sebenarnya secara otomatis ketika harta itu tadi kita keluarkan zakatnya, maka dia akan menjadi berkah. Ya, itu makna yang kedua kan tadi, berkah. Kemudian makna yang ketiga, kebaikan yang banyak. Orang yang melakukan zakat maka dia adalah orang yang mempunyai banyak kebaikan. Karena Karena zakat yang dia keluarkan itu tadi menjadi bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian juga kemudian zakat ini juga membersihkan dirinya dari dosa. Karena kalau dia tidak mengeluarkan, dia menjadi dosa. Kemudian juga zakat ini juga membersihkan hartanya dari hak orang lain. Karena ketika harta itu tadi kena wajib zakat, otomatis saat itu juga harta itu tadi kemudian tiba-tiba menjadi keluar dari kepemilikan dia. Jadi kita punya harta nih, kemudian harta itu telah terpenuhi syarat wajibnya zakat, maka secara otomatis harta itu tadi menjadi milik bersama antara kita dan mustahik. Menjadi milik bersama antara kita dan mustahik. Maka maka haram bagi kita memakan semua harta itu. Maka harus harus ada yang dikeluarkan. Maka zakat itu tadi adalah membersihkan membersihkan apa yang menjadi haknya orang lain, sehingga kita tidak memakan haknya orang lain. Nah, itu makna yang kedua. Kemudian tentu orang yang makna yang kelima adalah pujian. Maka tentu orang yang melaksanakan zakat itu layak untuk dipuji. Ya, orang yang melaksanakan zakat itu layak dipuji. Jadi sebenarnya kata zakat ini tadi sangat sesuai digunakan di dalam konteks ini. Nah, kemudian syarat wa syar'an, ya, definisinya secara terminologi atau di dalam istilah ahli fikih, ya, zakat itu tadi adalah ismun, dia adalah nama, limalin makhsusin, nama untuk harta tertentu, yu'khadu min malin makhsusin, yang diambil dari harta tertentu, ala wajhin makhsusin, dengan cara tertentu, yusrofu li ta'ifatin makhsusah, dan didistribusikan kepada orang-orang tertentu. Ya, jadi
harta zakat itu tadi adalah ismun limalin maksusin. Dia adalah nama untuk harta tertentu, yu'khadu, yang mana harta tertentu ini tadi diambil. Jadi zakat yang mana sih yang dikatakan zakat, apa harta zakat itu? Harta zakat itu yang dikeluarkan, yang diambil. Ya, yang diambil. Itu yang namanya harta zakat. Bukan keseluruhan harta. Ya, tetapi apa? Yang diambil itu yang namanya zakat. Itu yang namanya zakat, yang diambil. Jadi ismun limalin maksus, nama apa harta tertentu, yu'khadhu min malin maksus, yang diambil dari apa? Sebagian harta tertentu. Nah, harta tertentu maksudnya apa? Harta tertentu. Sebentar. Ismun limalin maksus artinya harta nama untuk harta tertentu yang diambil. Harta tertentu yang diambil itu nanti tergantung. Kalau dia adalah emas dan perak ya berarti apa? 2,5%. Kalau dia adalah tumbuhan ya berarti apa? 1/5 atau 1/10 ya. Kalau misalnya dia adalah apa? Hewan ya berarti kalau kambing ya 1 kambing atau lebih apa atau unta atau apa atau sapi, itu namanya zakat. Ismun limalin maksus yu'khadhu min malin maksus, yang diambil dari harta tertentu. Karena tidak semua harta itu wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi hanya 3 harta itu tadi ya, apa hewan ternak, kemudian apa tumbuhan, dan juga apa, dan juga emas dan perak atau uang itu tadi ya, alat tukar ya, alat tukar atau emas dan perak lah gampangannya. Oke, jadi dari harta tertentu. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya ditambahi satu lagi supaya masuk zakat fitrah, maka dikatakan yu'khadhu min malin makhsusin au badanin. Yu'khadhu min malin makhsusin au badanin. Jadi diambil dari apa? Harta tertentu itu tadi diambil dari harta tertentu atau diambil mewakili setiap individu kepala. Apa? Setiap individu orang. Seperti zakat fitrah. Zakat fitrah. Maka nanti kemudian zakat itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya zakat mal. Zakat mal itu apa? Zakat mal itu adalah zakat yang diambil dari mana? Dari harta-harta tertentu. Dia zakat itu tadi diambil mewakili harta. Mewakili apa? Harta. Kalau zakat fitrah itu dia diambil bukan mewakili harta, tetapi mewakili individu. Maka zakat fitrah itu disebut dengan zakat badan. Zakat mal selain zakat fitrah itu disebut dengan zakat mal. Nah, maka ini kalau di definisinya ditambahkan min malin maksusin au badanin. Nah, itu maka lebih luas cakupannya dan bisa mencakup zakat fitrah juga. Kemudian ala wajhin maksus, ya, dengan cara tertentu. Maksudnya dengan cara tertentu atau ya dengan cara tertentu itu maksudnya yaitu apabila mencapai syarat-syaratnya ya, kemudian mengeluarkannya dengan niat ya, cara menghitungnya dan lain sebagainya, maka itu yang dimaksud dengan cara tertentu. Yusrofu li ta'ifatin maksusoh, dikeluarkan untuk orang-orang orang-orang tertentu, yaitu yang ada berapa? Ada 8 orang itu tadi, yaitu orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang amil zakat, kemudian orang-orang mu'allafah qulubuhum, kemudian orang-orang hamba-hamba yang dalam akad kitabah, kemudian orang yang punya utang, orang yang jihad di dalam fisabilillah, dan juga orang yang ibnus sabil. Ada 8. Nah, dalil wajibnya zakat sebelum ijma itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah. Ya, sebagai sedekah, tutahhiruhum. Ya, sedekah. Kenapa disebut sedekah? Karena apa? Karena orang yang bersedekah atau orang yang mengeluarkan zakat itu berarti dia dia percaya dengan yang memerintahkan. Orang ketika dia membayar zakat itu adalah tasdik, itu adalah sedekah, itu adalah bentuk kepercayaan dia atas perintah zat yang memerintahkan memerintahkan, karena dia mau mengeluarkan secara sukarela.
Apa yang mendorong dia mau mengeluarkan secara sukarela? Karena dia percaya dengan apa? Dengan Tuhan itu tadi, dengan perintah Tuhan itu tadi. Ketika dia percaya dengan perintah Tuhan, berarti dia percaya dengan Tuhan itu tadi. Makanya sholat dan zakat itu selalu beriringan. Ketika dia tidak percaya lagi dengan Tuhan, dia tidak mau mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat. Nah, dan sedekah dan lain sebagainya. Nah, dan juga apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atuz zakah, banyak ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, ada banyak sekali di dalam Al-Qur'an apa wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian juga apa firman Rasulullah sallallahu alaihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa bunyal islamu ala khamsin, ya, agama Islam itu didirikan atas 5 perkara, yaitu apa? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, apa wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait apa wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, bahwasanya agama Islam itu didirikan atas 5. Artinya 5 ini tadi apa? 5 ini menjadi pondasinya Islam yang kemudian disebut sebagai rukun Islam. Syahadat, salat, zakat. Ya, syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Kemudian apa? Maka apa zakat ini adalah dia maklum minaddin bid-darurah. Ya, zakat ini adalah maklum minaddin bid-darurah, artinya dia adalah hukum yang diketahui, ya, dia adalah hukum yang diketahui oleh siapa? Dia adalah hukum yang diketahui oleh semua orang, orang alim maupun orang awam. Semua orang tahu bahwasanya zakat itu tadi hukumnya wajib. Tidak ada orang Islam yang tidak tahu bahwasanya zakat itu wajib. Kewajiban zakat itu tadi sudah apa diketahui oleh orang Islam, diwariskan pengetahuan itu tadi, diriwayatkan pengetahuan itu tadi secara mutawatir dari generasi ke generasi dan tidak pernah terputus. Tidak pernah ada zaman di mana ada perdebatan di sana apakah zakat itu wajib apa enggak ada. Enggak ada. Maka itu namanya ma'lum minaddin bid darurah. Maka ilmu atau apa hukum-hukum agama yang seperti itu atau ya hukum-hukum agama yang seperti itu apabila ada yang mengingkari maka dia kafir. Maka dia kafir karena dia mengingkari sesuatu yang ma'lum minaddin bid darurah. Sama seperti orang yang mengingkari kalau misalnya apa langit itu ada di atas kita, ya, mengingkari bahwasanya langit itu ada di atas kita, itu maka apa kita katakan ini orang gila, ini orang gila. Nah, kalau itu masalah agama itu kita tidak katakan orang gila, itu kita katakan dia adalah orang yang kafir atau orang yang murtad. Karena apa? Karena kejelasannya, artinya kejelasan hukumnya itu tadi sama seperti kejelasan apa langit yang ada di atas kita. Artinya dia apa dia karena semua orang sudah mengabarkan dan semua orang tahu, tidak ada orang yang mengatakan hal lain, ya, dan itu informasi sudah apa secara turun menurun dan tidak ada pengingkaran, maka apa itu menjadi maklum minaddin bid darurah. Maka dikatakan di sini yakfuru jahiduha wa in atabiha. Maka orang yang mengingkari kewajibannya maka hukumnya kafir walaupun apa? Walaupun dia mengamalkan. Walaupun dia apa? Walaupun dia mengamalkan. Ya, mengamal. Tapi saya mengamalkan, walaupun mengamalkan. Kewajibannya yang pertama meyakini bahwasanya itu apa? Karena ini masuk apa? Kewajiban yang pertama meyakini bahwasanya itu apa? Bahwasanya itu adalah apa? Wajib terlebih dahulu, ya, kemudian baru dia mengamalkan. Nah, ini untuk zakat-zakat yang disepakati, karena tidak semua zakat disepakati. Seperti misalnya apa zakat tijarah, zakat harta karun itu tidak disepakati. Ada perbedaan pendapat antar ulama. Zakat hartanya anak kecil itu ada perbedaan pendapat antar ulama. Maka kalau mengingkari apa perkara-perkara detail yang memang di situ ada perbedaan pendapat, tidak ada masalah. Nah, taib.
Nah, maka apabila ada yang tidak mau melaksanakan zakat, yuqatal wa yuqatalul mumtani' min adaiha 'alaiha. Maka apabila ada orang yang tidak mau membayar zakat, maka apa? Maka bisa diperangi kalau itu adalah suatu kaum. Tapi kalau itu adalah pribadi, ya bisa dihukum apa? Bisa dihukum mati. Sama seperti karena jatuhnya ada bukan dihukum mati, tetapi dia akan dipaksa, ya, dia akan dipaksa. Nah, wa yuqatalul mumtani' min akhdhiha 'alaiha. Kalau suatu kaum kan, kalau misalnya satu kaum sepakat untuk untuk tidak mau membayar, kan berarti butuh perang di situ, maka akan diperangi. Tapi kalau cuma satu orang, bisa itu dipaksa. Ya, karena apa? Karena itu tadi, karena itu otomatis menjadi harta orang lain. Artinya sama seperti apa? Sama seperti orang yang ngambil haknya orang lain dan tidak mau menyerahkan. Sama seperti orang yang mengambil hak orang lain dan tidak mau menyerahkan. Apa yang akan dilakukan polisi kalau di zaman sekarang? Ya pasti orang itu akan ditangkap, kemudian diambil harta itu, kemudian diserahkan kepada pemiliknya. Itu kalau satu orang. Tapi kalau satu kaum, wah harus diperangi ketika itu, kalau memang membutuhkan perang. Nah, kemudian wa yuqatalul mumtani' min akhdhiha 'alaiha aidon. Dan juga apa? Apabila mustahiknya tidak mau ngambil, artinya semua mustahik sepakat untuk tidak mau mengambil, maka dipaksa juga. Ya, maka dipaksa juga. Nah, ada ceritanya tidak mau ngambil, harus dia ngambil. Habis itu dia mau sedekahkan lagi, dia mau berikan kepada orang lain, dia mau terserah. Nah, tapi kalau cuma satu orang, dua orang, individu, tidak ada masalah. Nah, kemudian wa furidat fis sanah atsaniyah minal hijrah ba'da zakatil fitr. Dan zakat ini tadi diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Di tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya zakat fitrah. Jadi zakat fitrah dulu diwajibkan setelah puasa, ketika diwajibkan puasa, kemudian diwajibkan zakat fitrah, kemudian baru diwajibkan zakat mal. Nah, tetapi para muhaddisin mengatakan bahwasanya diwajibkan di bulan Syawal, dia di bulan Syawal di tahun kedua. Nah, dan sebagian mengatakan bersamaan dengan zakat fitrah diperintahkan di bulan Sya'ban. Bersamaan dengan zakat fitrah diperintahkan di bulan Sya'ban. Dan zakat ini tadi juga termasuk dia secara umum termasuk syariat lama, ya. Artinya syariat umat-umat terdahulu juga, sebagaimana Nabiullah Isa alaihi salam itu di dalam ayat Al-Qur'an diceritakan bahwasanya beliau mengatakan wa ausani bis sholati waz zakah, dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepadaku untuk untuk melaksanakan sholat dan zakat. Maka ini bukan zakat secara umum itu bukan syariat umatnya Nabi Muhammad saja, tetapi yang menjadi syariat umatnya Nabi Muhammad saja itu adalah detail dalam pelaksanaan zakatnya, harta-harta apa saja, terus berapa yang wajib dikeluarkan dan lain sebagainya. Nah, itu itu menjadi syariat khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW dan tidak ada di umat-umat sebelumnya. 8. Yang pertama adalah ibil. Ibil itu unta, kemudian al-baqor, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian emas, kemudian perak, kemudian tumbuhan biji-bijian, kemudian nakhl itu kurma, dan anggur. Jadi ada 8. Maka itu maksud apabila ada para ulama yang mengatakan bahwasanya zakat itu tadi wajib pada 8 harta dan wajib didistribusikan kepada 8 golongan. Nah, maka apa saja 8 harta itu tadi? Yaitu tadi 8 harta itu tadi adalah 8
8 harta itu tadi adalah unta, sapi, kambing, emas, perak, tumbuhan biji-bijian, kemudian kurma dan anggur. Kurma dan anggur didistribusikan kepada 8. 8 itu siapa? Fakir, miskin, kemudian amil, mu'alaf, mukatab, kemudian orang yang utang, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. 8 ke 8. Nah, taib. Nah, maka 5 itu di sini dikatakan wahiyal mawashi, yaitu yang pertama adalah al-mawashi. Al-mawashi itu jamak dari masyiyah. Ya, al-mawashi itu adalah jamak dari al-masyiyah. Ya, al-masyiyah itu artinya apa? Sebenarnya al-masyiyah itu adalah tutlaq ala kulli dabbah. Masyiyah itu adalah semua hewan, semua hewan. Karena masyiyah itu kan dia sebenarnya ismun fa'il diambil dari ismun fa'il dari masya yamshi, yaitu berjalan. Nah, maka masin, orang fahuwa masin, orang yang berjalan, sesuatu yang berjalan itu dikatakan masin. Maka kemudian semua yang berjalan ya, itu disebut dengan masyiyah. Nah, yang semua yang berjalan itu disebut dengan masyiyah. Tapi kemudian uruf menggunakan menggunakan istilah masyiyah ini tadi untuk hewan ternak. Digunakan untuk hewan ternak. Nah, masyiyah itu tadi. Kemudian di sini syarih mengatakan walau abbara bin na'am ya lakana aula. Nah, kalau misalnya muallif atau sahibul matan ini tadi tidak menggunakan bahasa an-na'am, tetapi menggunakan bahasa tidak menggunakan bahasa al-masyiyah, tetapi menggunakan bahasa na'am atau menggunakan kata, ya bukan bahasa. Kalau sahibul matan ini tidak menggunakan kata mawashi, tetapi menggunakan kata na'am, itu menurut syarih itu lebih utama. Kenapa? Li'annaha akhos minal mawashi. Karena na'am itu tadi lebih spesifik lagi. Ya, kalau hewan ternak itu mencakup semuanya. Kalau hewan ternak itu mencakup semuanya. Mau itu dia ternaknya ternaknya kuda, mau itu dia ternak ayam, mau dia ternak bebek, dia ternak itu semuanya masuk di dalam kata masyiyah, masuk di dalam kata hewan ternak. Sedangkan yang diwajibkan itu tidak semua hewan ternak, tetapi hanya 3 hewan saja. 3 hewan itu adalah unta, sapi, dan kambing. Unta, sapi, dan kambing ini yang di dalam bahasa Arab disebut dengan an-na'am. Disebut dengan an-na'am, yang jamaknya al-an'am, yang ada namanya surat al-an'am. Nah, itu kata an-na'am ini khusus untuk 3 hewan tersebut, yaitu unta, sapi, dan sapi dan kambing. Kenapa disebut dengan an-na'am 3 hewan ini tadi? Karena karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia melalui 3 hewan ini. Karena 3 hewan ini tidak ada bagiannya yang tidak bermanfaat. Ya, bulunya bermanfaat, kulitnya bermanfaat, susunya bermanfaat, dagingnya bermanfaat. Kan gitu. Semuanya bermanfaat. Maka bisa jadi kendaraan, bisa jadi buat ngangkat barang, bisa jadi, artinya sangat banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui 3 hewan ini tadi. Maka kemudian 3 hewan ini tadi disebut dengan an-na'am. Berbeda dengan hewan-hewan lain. Tidak ada susunya, atau kulitnya tidak digunakan, atau cuman bisa jadi kendaraan dan lain sebagainya. Maka tidak walaupun kuda juga bisa dimakan, tapi kan orang tidak selalu makan kuda. Tapi 3 hewan ini selalu menjadi menjadi makanan. Maka dia disebut dengan an-na'am karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui hewan tersebut. Nah, tetapi sebenarnya Imam Bajuri mengatakan
sebenarnya tidak masalah di sini menggunakan kata al-mawashi, menggunakan hewan ternak, karena nanti apa sahibul matan sendiri akan mengkhususkan kata masyiyah itu tadi. Maka dikatakan nanti apa? Fa'amal mawashi, adapun hewan ternak, fatajibuz zakah, maka wajib zakat fi thalathati ajnas, di 3 jenis aja dari apa? Dari hewan ternak tersebut. Nah, maka cocok. Karena nanti kalau ini diganti na'am, yang di bawah tidak cocok. Di bawah tidak cocok. Karena misalnya di sini wahia an-na'am. Kemudian fa'amman na'am fatajibu zakah fi thalathah. Kan tidak cocok karena memang na'am cuma 3. Karena na'am memang cuma 3. Kecuali kalau tidak ada ibarah ini misalnya di sini, maka mungkin ya lebih sesuai itu tadi. Nah, kemudian itu jadi harta yang pertama adalah apa? Hewan ternak. Kemudian yang kedua adalah wal athman. Ya, wal athman. Al-athman itu jamak dari saman. Ya, jamak dari saman. Saman itu apa? Saman. Saman itu kullu ma qubila bihil mabi'. Ya, semua yang digunakan untuk membeli barang. Ya, min naqdin aw ghairihi. Mau itu uang atau bukan uang. Min sairil jawahir wal urud. Artinya segala sesuatu, semua alat bayar. Semua alat bayar itu disebut dengan saman. Disebut dengan apa? Saman. Nah, tetapi di sini yang dimaksud bukan semua alat bayar, tetapi apa? Wa urida biha adzhab wal fiddah. Yang dimaksud di sini hanya apa? Emas dan perak. Ya, ketika emas dan perak itu tadi masih berfungsi sebagai alat bayar atau alat tukar. Tetapi ketika emas dan perak itu tadi tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar, maka yang menggantikan emas dan perak sebagai alat tukar, sebagai apa? Itu kemudian juga mengambil hukumnya emas dan perak. Mengambil hukumnya emas dan perak sehingga apa? Juga wajib dizakatkan. Yaitu apa? Uang itu tadi. Juga wajib dizakatkan. Tetapi emas dan perak tetap, walaupun apa? Emas dan perak apa? Tidak dijadikan alat tukar, tetapi apa? Emas dan perak itu tetap apa? Tetap dia tidak kehilangan status apa? Kewajiban untuk dizakatkan. Nah, karena sebenarnya dasar dari alat tukar itu adalah emas dan perak. Buktinya apa? Buktinya negara-negara untuk menjaga mata uangnya, ya mereka nimbun emas dan perak juga. Ya, mereka juga nimbun emas dan perak, karena juga pada asalnya sebenarnya uang kertas itu tadi sebenarnya tadinya mempunyai underlying atau mempunyai landasan emas. Kemudian dicabut sama Amerika landasan emas itu tadi, kemudian menjadi uang kertas itu tadi menjadi tidak mempunyai landasan emas, sehingga nilainya kemudian ikut laku dan tidak lakunya uang itu tadi, sehingga negara adidaya ataupun negara-negara yang punya power bisa dengan mudah mempermainkan mata uangnya orang lain. Kan seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada underlyingnya. Dasarnya adalah uang ente laku apa enggak, kan gitu. Uang ente laku atau tidak, sebagaimana yang terjadi di akhir-akhir ini. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan al-athman, ya, yang dimaksud dengan al-athman. Maka di sini apa yang dimaksud adalah emas dan perak, dan juga di zaman sekarang kita samakan dengan emas dan perak itu adalah uang kertas, ya, uang kertas. Nah, kemudian wazuru', ya, dan juga az-zuru', mana az-zuru'. Nah, kemudian wazuru', zuru' itu apa? Zuru' itu adalah tumbuhan, ya, tapi yang dimaksud dengan tumbuhan di sini wa urida biha al-aqwat, yang dimaksud di sini adalah
tumbuhan-tumbuhan yang yang dia mempunyai yang dia adalah makanan pokok ya, yang dia bisa menjadi makanan pokok, yang dia bisa menjadi makanan pokok. Nah, kemarin saya banyak diskusi sama Mbak Gemini ya. Banyak diskusi sama Mbak Gemini terkait dengan makanan pokok. Makanan pokok itu syaratnya apa? Ya, syaratnya dia harus komponennya itu dia harus mempunyai karbohidrat kompleks dan juga padat lemak, padat protein, padat protein kalau tidak salah. Padat protein ya apa, lupa, coba nanti diskusi lagi dengan langsung diskusi karena pengen paham sebenarnya, karena di sini syaratnya yang penting selama biji-bijian itu tadi memenuhi artinya bisa menjadi menjadi makanan pokok. Selama dia bisa menjadi makanan pokok dan dia bisa disimpan dalam waktu lama, maka dia wajib dizakatkan, dan dia adalah biji-bijian. Kalau bukan biji-bijian enggak. Maka kayak misalnya sagu itu kan bukan biji-bijian, dia kan kayu, walaupun dia bisa menjadi makanan pokok, maka tidak wajib untuk dizakatkan karena bukan biji-bijian. Jadi biji-bijian yang bisa menjadi makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu lama, nanti akan kita bahas ketika waktunya itu tadi. Nah, itu kemudian wathimar dan buah-buahan. Nah, buah-buahan. Tapi buah-buahan di sini tentu yang diwajibkan hanya 2 buah ya, 2 buah. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu yang diwajibkan adalah 2 buah, yaitu apa? Yaitu kurma dan anggur. Ya, kurma dan anggur. Nah, tapi kalau di dalam mazhab Imam Abu Hanifah semua tumbuhan ya, semua tumbuhan bisa itu wajib dizakatkan. Maka sawit itu di dalam di dalam mazhab Imam Abu Hanifah juga wajib dizakatkan ya, sawit, tembakau, semuanya ya, semua tumbuh-tumbuhan wajib wajib dizakatkan. Kol, kubis, cabai dan lain sebagainya itu wajib dizakatkan. Nah, terus ngetokke cabai enggak ya, bukan ngeluarkannya cabai dan lain sebagainya. Nanti kalau di mazhab Imam Abu Hanifah itu ngeluarkannya qimah, artinya nilainya. Nah, tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i kan zakat kurma ya wajib dikeluarkannya kurma, enggak boleh uang ngeluarkannya. Nah, kemudian wa urudut tijarah. Kemudian apa? Wa urudut tijarah ya, urudut tijarah, barang dagangan. Nah, barang dagangan. Wa sayati kullun minal khamsah mufassalah ya, maka semua 5 harta ini nanti akan dijelaskan secara rinci. Nah, maka kemudian masuk ke dalam pembahasan pertama atau harta pertama, yaitu fa'amal mawashi, adapun hewan ternak. Nah, ini di sini mulai fatajibu az-zakah fi salasati ajnas. Maka wajib fa'amal mawashi, adapun hewan ternak itu yang wajib dizakatkan atau zakat itu wajib fi salasati ajnasin minha, pada 3 jenis dari hewan ternak. Wahia, yaitu al-ibil, unta, wal bakor, sapi termasuk kerbau, wal ghanam, dan ghanam itu ghanam itu adalah kambing. Nah, kambing. Jadi yang pertama ibil ya, ibil. Nah, ibil itu ismu jam'in ya, ismu jam'in ya. Ibil itu unta, tapi bukan tidak harus satu unta. Jamaknya abal, jamaknya abal, kahamlin wa ahmal. Kemudian kalau bakor itu ismu jinsin jam'i ya, bakor. Bakor itu artinya sapi ya. Kalau kumpulan sapi itu disebut dengan bakor. Kalau cuma satu sapinya itu adalah bakoroh. Jadi bakoroh itu
bukan sapi betina. Bukan sapi apa? Bukan sapi betina. Selama ini kan surat Al-Baqarah itu diartikan sebagai sapi betina. Enggak. Al-Baqarah. Baqarah itu apa? Satu sapi. Kalau banyak sapi atau sekumpulan sapi disebut bakor. Nah, disebut apa? Disebut bakor. Jadi bakoroh itu belum tentu sapi betina. Sama kayak tamer. Tamer itu sekumpulan kurma. Kalau satu kurma namanya tamroh. Sama seperti sya'ar. Sya'ar itu sekumpulan rambut. Kalau satu rambut namanya sya'roh. Kan seperti itu. Nah, maka satunya itu disebut apa? Bakoroh wa bakuroh. Bakoroh atau bakuroh. Dan bakoroh ini tadi lidzakar wal unsalu, Imam Bajuri bilang. Bakoroh itu ya bisa menyebut untuk sapi betina maupun sapi jantan. Itu disebut bakoroh juga. Disebut bakoroh juga. Sama kayak namel. Namel itu apa? Semut. Nah, kan namel itu kan semut. Tapi kalau itu sekumpulan semut. Kalau satu semut, namlah. Kalau satu semut, namlah. Nah, namlah ini apakah semut betina? Enggak. Semut betina ya semut jantan. Kalau satu namanya namlah. Paham ya? Baik. Itu bakoroh. Wal ghanam. Nah, ghanam ini juga apa? Dia unisex ya namanya. Unisex itu artinya apa? Dia bisa digunakan untuk yang jantan maupun yang betina. Ya, bisa digunakan untuk yang jantan dan betina. Nah, kemudian dikatakan di sini fala tajibu fil khail, maka tidak wajib tidak wajib mengeluarkan zakat pada khail, kuda. Nah, kuda karena dia bukan na'am. Karena dia bukan apa? Bukan na'am, khail. Na'am. Walaupun Al-Imam Abu Hanifah mewajibkan kalau kuda itu kuda betina. Kalau kuda betina diwajibkan, kalau kuda jantan enggak. Ya, kalau kuda jantan tidak diwajibkan. Taib. Kemudian apa? Kuda. Warrokik, dan juga tidak wajib menzakatkan budak. Ya. Budak dimasukkan hewan ternak ini. Nah, karena budak itu zaman dulu harta hitungannya. Budak itu hitungannya harta. Kan dia berkembang biak juga budak itu tadi. Nah, maka apakah wajib dizakatkan? Enggak. Ya, budak itu tidak wajib dizakatkan. Nah, rokik. Wal mutawallid masalan baina ghanamin wa dhiba, dan juga yang hasil peranakan dari hewan yang wajib zakat dan tidak wajib zakat. Hewan yang peranakan dari wajib zakat dan tidak wajib zakat, maka tidak wajib zakat. Seperti apa misalnya? Seperti apa? Anak domba. Terus? Bukan gitu. Maksudnya perkawinan silang, hasil perkawinan silang. Di sini contohnya seperti misalnya hasil perkawinan dari kambing dan kijang, atau rusa, kambing dan rusa kawin. Walaupun rusa itu juga disebut dengan kambing gurun atau kambing hutan. Nah, atau kambing darat, atau kambing gurun. Ya, tapi antara kambing dan rusa kan tidak wajib dizakatkan. Nah, kalau kawin punya anaknya ini wajib dizakatkan enggak? Ya, atau seperti tahu hewan lama. Nah, konon katanya lama itu tadi kalau tidak salah ya, itu adalah perkawinan dari unta dan kuda. Atau hewan lama. Kan dia lehernya panjang juga. Nah, tapi enggak tahu kayaknya enggak juga. Tapi kalau misalnya itu adalah itu, apakah kemudian wajib dizakatkan karena unta wajib dizakatkan? Enggak. Karena itu perkawinan antara
antara yang tidak wajib zakat dan wajib zakat. Tapi kalau unta kawin sama sapi, sama-sama wajib zakat, maka wajib disakatkan. Maka wajib disakatkan. Hitungannya ikut mana? Hitungannya ikut yang paling berat. Maka berarti ikut sapi. Nah, ikut yang paling berat. Nah, kemudian taib. Wa syaraitu wujubiha sittatu asya. Dan syarat. Kenapa itu kok berhenti? Sambil diusahakan. Tak lanjut ya. Baik. Apa namanya? Wa syaraitu wujubiha. Dan syarat apa namanya? Wajib dari syarat wajib dari apa? Syarat wajib dari zakat hewan ternak. Ya, syarat wajib dari zakat hewan ternak itu ada 6. Sittatu asya. Ya, ada 6. Syarat wajib zakat hewan ternak. Wa fi ba'di nusakhil matan sittu khisol. Dan di sebagian manuskrip matannya itu bahasa katanya menggunakan kata sittu khisol. Nah, yang pertama, syarat wajib yang pertama adalah al-Islam. Ya, maka zakat itu tadi wajib bagi orang Islam. Nah, fala tajibu ala kafirin asli. Maka tidak wajib bagi orang kafir asli. Orang kafir asli itu yang tidak pernah masuk Islam. Ya, itu orang kafir asli. Karena di dalam Sayyidina Abu Bakar mengatakan hadhihi atau zakat itu adalah hadhihi faridhatus shadaqah allati faradhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Bahwasanya ini adalah kewajiban yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan kepada orang-orang muslim. Nah, sedangkan orang-orang kafir bayar apa? Bayar diyah. Dia bayarnya apa? Bayar diyah. Bayar apa? Jizyah. Bayar jizyah. Nah, maka tidak wajib. Tapi tidak wajib bagi orang kafir ini maksudnya apa? Tidak wajib wujub mutolabah. Yaitu tidak wajib untuk kita tuntut membayar zakat. Meskipun nanti mereka itu tadi akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak melaksanakan zakat. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan hukumannya di atas hukuman kekufurannya itu tadi, hukuman karena tidak melaksanakan syariat-syariat yang diwajibkan. Ya, nah, sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan masalakakum fi saqar, apa yang membuat kalian masuk ke neraka? Mereka menjawab lam nakun minal musallin. Kita tidak sholat, padahal mereka kafir, tidak wajib. Maksudnya apa? Nanti mereka akan dihukum juga dengan apa? Dengan mereka meninggalkan syariat-syariat yang disepakati di dalam Islam. Nah, jadi ini kalau kafir asli. Amal murtad, adapun orang yang murtad, fasahih, ya, maka annama lahu mauqufun. Ya, bahwasanya orang murtad itu hartanya mauquf. Ya, orang kalau murtad itu hartanya mauquf. Mauquf itu apa? Mauquf itu dibekukan atau statusnya itu bukan milik orang murtad. Ya, bukan milik orang murtad dan bukan milik siapa. Dia statusnya gantung. Ya, statusnya gantung. Kalau dia kembali ke agama Islam, maka itu menjadi hartanya dia. Tapi kalau dia mati dalam keadaan murtad, maka harta itu tadi sejak dia murtad itu bukan harta dia. Tetapi menjadi fai.
ya, menjadi fai. Fai itu harta yang kemudian nanti kembali masuk ke dalam kas baitul mal, ya, masuk ke dalam kas apa? Baitul mal. Jadi pemasukan baitul mal karena dia tidak mewarisi dan lain sebagainya. Kalau dia mati dalam keadaan murtad. Nah, orang murtad ini tadi apa? Ya, apa? Hartanya itu tadi gantung statusnya. Ya, gantung tadi artinya apa maksudnya gantung? Kalau dia masuk Islam lagi, maka itu berarti harta dia. Kalau dia tidak masuk Islam lagi, mati dalam keadaan murtad, maka itu bukan harta dia. Maka dikatakan di sini fa in ada ilal Islam, maka apabila dia kembali masuk Islam, wajabat alaihi, maka dia wajib mengeluarkan zakat yang memenuhi syarat selama dia murtad. Selama dia murtad. Wa illa fala, tetapi kalau misalnya dia itu tadi apa? Dia itu tadi apa? Dia itu tadi tidak kembali masuk Islam sampai dia mati, maka hartanya itu tadi apa? Kalau dia wajib zakat selama dia murtad, maka apa? Maka apa? Dia tidak apa? Artinya dari harta tersebut tidak ada harta zakat yang wajib dikeluarkan. Kenapa? Karena sejak apa? Sejak dia murtad, harta itu milik negara, milik baitul mal. Kecuali kalau dia sudah kena wajib sebelum murtad. Kalau dia sudah kena wajib zakat sebelum murtad, maka dia wajib mengeluarkan. Walaupun dia apa atau wajib dikeluarkan zakat itu dari hartanya walaupun dia mati dalam keadaan murtad. Kenapa? Karena sudah wajib duluan sebelum dia murtad. Nah, ketika kena wajib zakat kan itu masih harta dia. Sehingga ketika wajib zakat kan otomatis harta itu menjadi milik orang lain. Maka itu harus diserahkan kepada pemiliknya, yaitu para mustahik itu tadi. Paham ya? Nah, para mustahik itu tadi. Thayyib. Kemudian selanjutnya syarat selanjutnya adalah wal hurriyah, ya, merdeka. Dia harus merdeka. Orang yang apa wajib zakat itu tadi harus merdeka. Fala zakata ala roqiqin, maka tidak ada kewajiban zakat bagi seorang budak karena orang budak itu tadi tidak punya harta. Karena budak itu tadi tidak punya apa? Tidak punya harta. Budak itu tidak mempunyai harta. Maka tidak bisa diwajibkan zakat. Dong harta aja tidak punya suruh zakat gimana? Nah, amal mubaat, adapun budak yang dia setengah apa? Setengah apa? Setengah budak, setengah merdeka. Maka dia wajib mengeluarkan zakat atas harta yang dia miliki dengan setengah merdekanya itu tadi. Artinya kan ketika orang setengah budak, setengah merdeka itu gimana sih? Biasanya bagi jadwal sama apa? Sama tuan setengah apa? Setengah badannya itu tadi. Maka misalnya tuannya bilang apa? Misalnya jadwalnya oke, sehari kamu jadi budak, sehari jadi apa? Merdeka. Ya, sehari budak, sehari merdeka. Maka kalau dia kerja di hari dia menjadi budak, maka harta yang dia dapatkan ketika dia menjadi budak yaitu menjadi milik sayyidnya. Tetapi ketika dia bekerja di hari ketika dia menjadi apa? Menjadi merdeka, maka apa? Maka itu menjadi milik dia. Maka itu menjadi milik dia. Nah, ini harta yang menjadi milik dia ketika merdeka ini tadi, kalau memenuhi syarat zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, maka fatajibu alaihi zakah, maka wajib bagi budak yang setengah merdeka ini tadi apa? Untuk mengeluarkan zakat fima malakahu bi ba'dil hur, yang dia miliki dengan sebagian apa dengan sebagian kemerdekaannya itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah wal milkut tam, ya, kepemilikan yang kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan terhadap harta tersebut kepemilikan yang sempurna, bukan kepemilikan yang lemah. Jadi ada kepemilikan sempurna dan ada kepemilikan atau kepemilikannya kuat, ada kepemilikan kuat dan lemah atau kepemilikan sempurna. Maksudnya apa? Atau kepemilikan mutlak. Nah, atau kepemilikan apa? Kepemilikan mutlak.
Maka di sini apa? Tidak wajib bagi apa? Maka di sini mana? Nah, fal milku dhaif, adapun kepemilikan yang lemah, ya, fala zakata la zakata fihi, maka tidak ada zakatnya di situ. Nah, ya, seperti apa contohnya? Kal mushtara qabla qabdihi, seperti barang yang dia beli tapi dia belum menerima barangnya. Contohnya seperti apa? Barang yang dia beli dia belum menerima barangnya, kemudian wajib zakat. Seperti misalnya apa? Bi'an ba'a syai'an walam yakbidith saman hatta madhal haul. Seperti misalnya dia jual barang. Oke? Dia jual barang tapi dia belum menerima uangnya. Belum menerima uangnya. Sampai apa? Sampai madhal haul. Madhal haul sampai 1 tahun belum menerima uangnya. Nah, maka ketika itu apa? Berarti apa? Uang yang belum dia terima itu tetap kena wajib zakat. Tetap kena wajib zakat. Nah, di sini dikatakan ini milkun dhaif. Nah, apa? Itu dikatakan ini milkun dhaif. Seperti juga apa? Seperti apa? Awishtara syai'an walam yakbidhu hatta hala alaihil haul. Atau dia misalnya membeli apa? Membeli barang. Ya, dia membeli barang apa? Membeli barang barang apa ini? Tidak bisa. Barang dagangan misalnya. Dia membeli barang dagangan. Barang dagangan kulak, artinya ketika dia beli niatnya adalah untuk dijual. Dia ketika beli niatnya adalah dijual, tapi dia belum terima barang. Dia udah bayar, dia belum terima barang. Maka ketika itu apa? Maka ketika itu apa? Di sini dikatakan apa? Tidak wajib apa? Tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena apa? Kepemilikannya lemah, karena barangnya tidak ada sama dia. Tetapi pendapat ini tidak betul. Maka dikatakan di sini la tajibu fi zakat, tidak wajib zakat kama yaqtadihi kalamul musannif, sebagaimana apa yang nampak dari perkataan apa musannif atau pengarang kitab di sini. Nah, taba'an lil qaul qadim, dan ini mengikuti pendapat lamanya Imam Syafi'i. Pendapat qadim atau pendapat lamanya Imam Syafi'i ini apa? Yaitu pendapat Imam Syafi'i sebelum masuk Mesir. Ya, pendapat Imam Syafi'i sebelum masuk Mesir. Lakinnal jadid, tetapi pendapat terbarunya Imam Syafi'i atau pendapat jadidnya Imam Syafi'i, yaitu pendapat Imam Syafi'i setelah masuk Mesir, itu adalah wajib. Apa itu yang wajib? Wajib itu tadi harta apa harta yang dia beli tapi dia apa belum terima barangnya. Harta yang dia beli dia belum terima barangnya itu tetap wajib. Itu bukan milkun dhaif. Maka contohnya tidak tepat di sini. Syaratnya benar bahwasanya apa? Bahwasanya wajib apa? Harta itu tadi wajib dizakatkan apabila apa? Apabila kepemilikannya kuat atau kepemilikannya sempurna, bukan kepemilikan lemah. Itu syaratnya benar, tapi contohnya di sini yang tidak tepat. Nah, maka apa di sini dikatakan ya di dalam Hasyiah Bajuri apa? Al-milkut tam, kepemilikan sempurna. Maka kharaja bil milki, maka kalau misalnya itu bukan milik dia atau tidak ada kepemilikannya di situ, maka tidak wajib zakat. Seperti apa? Seperti al-mubah, tanah tidak ada yang punya. Ya, tanah tidak ada yang punya, misalnya di tengah gurun, ya, tiba-tiba tumbuh kebun kurma. Kebun kurma punya siapa? Tidak ada, itu kebun kurma liar. Kebun kurma liar banyak kurmanya. Tidak wajib zakat, tidak ada yang punya. Ya kan? Nah, atau apa? Mauquf ala ghairi muayyan, atau apa? Kebun tersebut apa? Diwakafkan untuk orang-orang fakir, diwakafkan untuk masjid dan lain sebagainya. Bukan kepada satu orang tertentu. Tapi kalau diwakafkan kepada satu orang tertentu, misalnya apa? Ada orang mewakafkan ini kebun saya wakafkan, kebun kurma ini saya wakafkan kepada Afif. Nah, maka apa? Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, karena itu apa? Sama seperti memiliki. Nah, taib.
Maka apa milkun dhaif atau kepemilikan yang lemah itu seperti apa? Contohnya kepemilikan yang lemah itu tadi. Kepemilikan yang lemah itu tadi contohnya seperti di sini tidak ada Pak ya. Kepemilikan yang lemah itu tadi seperti seperti apa? Seperti hartanya al-mukatab. Al-mukatab. Tahu mukatab? Mukatab itu apa? Mukatab itu budak yang mempunyai akad dengan apa tuannya untuk apa? Dia boleh bekerja untuk kemudian menebus dirinya. Dia boleh bekerja untuk kemudian menebus dirinya. Itu namanya apa? Itu namanya mukatab. Nah, mukatab ini kan akadnya itu tadi, tuannya tidak boleh membatalkan akad itu. Tetapi budak dia boleh membatalkan akad itu. Maka budak itu tadi misalnya, oh dia bekerja, wah kayaknya saya tidak mampu menebus diri saya, terus saya batalkan akadnya, boleh. Maka hasil dari kerjanya itu tadi menjadi miliknya tuannya. Tapi kalau dia berhasil menebus, ya menjadi milik dia, hartanya itu tadi. Nah, maka harta mukatab ini kepemilikannya lemah. Milik Sayyid enggak, karena kan nanti dia ketika dibayarkan baru itu menjadi milik Sayyid. Sebelum dibayarkan itu tidak menjadi milik Sayyid. Miliknya budak juga enggak. Karena apa? Karena bisa jadi dia gagal. Kalau dia gagal ya menjadi milik Sayyid semuanya. Sehingga harta mukatab ini tadi tidak wajib apa? Tidak wajib dizakatkan. Tidak wajib dizakatkan oleh si budak, juga tidak wajib dizakatkan oleh si Sayyid. Selama belum dibayarkan ke dia. Selama belum dibayarkan ke dia, belum menjadi apa? Milik Sayyid. Maka itu berarti milku apa? Kepemilikannya lemah. Kepemilikannya lemah. Seperti apa juga? Seperti apa? Malun wukifa li janinin. Nah, harta yang menggantung statusnya karena janin, yaitu apa harta yang wukifa li janinin, harta yang bukan diwakafkan ya di sini wukifa itu tadi, tetapi statusnya menggantung karena janin, ya, karena apa namanya janin itu tadi. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya ini. Ketika misalnya seorang mayit mati. Kemudian di antara ahli warisnya itu tadi ada yang masih di dalam janin. Ada yang masih di dalam janin. Maka bagaimana di dalam pembagian warisannya? Maka pembagian warisannya, bayi yang ada di janin itu tadi harus masuk di dalam perhitungan. Cuman kan janin ini tadi tidak diketahui dia laki-laki apa perempuan. Nah kan, dia laki-laki atau perempuan. Maka dia diprediksikan dua. Ya, kalau laki-laki dia berapa, kalau perempuan dia berapa, maka jatahnya ini tadi tidak bisa diungkit, tidak bisa diganggu gugat. Sampai nanti terbukti dia itu laki-laki atau perempuan. Nah kan? Nah, maka apabila kemudian janin ini lama di dalam perut ibunya, atau kemudian ternyata kena wajib zakat janin ini tadi dari harta yang dia miliki ini tadi, maka tidak wajib kena zakat. Kenapa? Karena kepemilikannya lemah, Mas Yan. Dia belum keluar. Belum pasti keluar juga. Keluar pun belum pasti selamat juga. Kan seperti itu. Maka dikatakan wala tajibu fi malin wukifa li janinin, ya, tidak wajib menzakatkan harta yang statusnya menggantung untuk seorang janin ini tadi. Kenapa? Li'anna idla wuthuqa biwujudihi wala hayatihi, karena tidak ada jaminan anak ini tadi bakal lahir apa enggak. Kan itu yang pertama.
Bahkan dikatakan hatta lau akhbara bihi ma'sum. Ya, walaupun apa? Seorang nabi ataupun malaikat, apalagi cuman sekedar dokter mengabarkan bahwasanya ini janinnya ada, akan lahir dengan selamat. Tetap statusnya apa? Statusnya gantung. Nah, tetap statusnya apa? Statusnya gantung. Dan yang tidak diwajibkan adalah semua harta yang apa? Yang mauquf, semua harta yang statusnya gantung, bukan hanya yang khusus untuk janin aja kalau dia hidup. Nah, termasuk apa? Tidak ada zakat juga apa? Kalau misalnya ternyata sudah harta itu tadi mauquf itu apa? Harta itu tadi menggantung statusnya, ternyata tidak hamil. Ternyata bukan hamil apa? Hamil tipuan. Ternyata bukan apa hamil semua apa bahasanya itu tadi. Ternyata bukan hamil. Atau misalnya janinnya ternyata hilang. Nah, kayak misalnya orang kena sihir apa kan ada janinnya tiba-tiba hilang. Sudah hamil padahal sudah dicek sama dokter ada janinnya gini. Tiba-tiba subhanallah hilang. Ada mulhamil. Ya, maka apa? Maka juga tidak menjadikan kemudian ini berarti dari awal punyanya apa? Punyanya ahli waris, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Enggak juga. Tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, la zakata idza tabayyana adamul hamli. Kenapa litaraddudi ba'da mauti man lahul mal fi aini man intaqalal mal lahu? Karena ada keraguan ini barang kemudian ini harta menjadi milik siapa setelah matinya yang mewariskan harta tersebut. Walakin naqala Zayyadi, tetapi dinukilkan dari Al-Imam Az-Zayyadi wujubuz zakah fi malau tabayyana an la hamla. Ya, Imam Zayyadi mengatakan kalau terbukti tidak ada kehamilan ternyata maka wajib untuk dizakatkan. Maka itu berarti dari awal milik ahli waris. Nah, jadi di situ ada perbedaan pendapat antara Imam Syabromalisi dan Imam Az-Zayyadi. Kemudian Taib. Jadi harta ini tadi wajib dizakatkan ya ketika dia ada pemiliknya. Walau limahjurin alaihi, walaupun pemiliknya itu adalah mahjur yang di bawah ampuan, seperti misalnya orang gila ataupun pemiliknya itu tadi adalah anak kecil. Maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Wal mukhatabu bi ikhrajiha waliyuhu, dan yang wajib mengeluarkan zakatnya itu tadi adalah siapa? Adalah walinya. Ya, wali dari orang gila tersebut atau anak tersebut mengeluarkan zakat dari harta anak tersebut atau orang gila tersebut. Nah, tapi itu kapan? In kana yara wujubuha fi malihi. Kalau Kalau orang walinya itu tadi berpendapat atau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya harta anak kecil itu kena wajib zakat. Ya. Nah, bi an kana syafi'iyan. Kalau dia Syafi'iyan atau Maliki. Nah, tetapi kalau dia Hanafi, fa in kana la yarahu. Tetapi kalau dia Hanafi artinya dia mazhabnya Hanafi memandang bahwasanya anak kecil tidak wajib zakat, tidak wajib kena zakat, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Walaupun si anak itu tadi Syafi'i. Misalnya, anak wis bermadzhab piye? Anak ikut orang tuanya, misalnya walinya ikut bapaknya dan lain sebagainya. Maka wal ihtiyat ahsannya atau lebih baiknya ketika itu walinya itu tadi kalau dia Hanafi, maka an yahsibaz zakah hatta yakmulal mahjur. Dia tetap ngitung zakatnya itu tadi sampai orang gila ini tadi sadar atau anak kecil ini tadi anak kecil ini tadi dewasa, kemudian dikasih tahu ini loh zakat yang harus dikeluarkan dari hartamu, kamu keluarkan karena kamu Syafi'i misalnya. Nah, maka kemudian dikeluarkan. Taib. Kemudian dikatakan di sini wala yamna'u dainun wujubuha, dan tidak menghalangi kewajiban zakat itu utang. Ya. Misalnya walau hujira bihi, walaupun dia mahjur itu walaupun dia mahjur karena hutang, artinya dia punya hutang. Loh, saya punya hutang,
Saya punya utang sama ini, tapi dia tidak bayar. Tapi dia belum bayar. Lah, karena dia belum bayar, kemudian menjadi nisab hartanya. Ya, maka apa? Harta yang ada di kepemilikannya itu tadi, kena wajib zakat. Tidak kemudian, oh ini kan saya utang, maka didiskon. Tidak ada didiskon. Ya, tidak ada di diskon. Maka wajib. Wajib apa? Wajib untuk wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, falau ijtama'atiz zakah wadain ala hayy. Maka kemudian kalau misalnya saya ada kena wajib zakat dan ada kena wajib bayar utang. Tapi hartanya ini tadi tidak bisa seluruhnya dibayarkan hutang, tidak bisa kalau misalnya semuanya dibayarkan zakat, akan ada utang yang tidak terbayar. Kalau semuanya dibayarkan utang, zakatnya tidak terbayar. Maka apa hukumnya? Falau ijtama'atiz zakah wadain ala hayy. Kalau misalnya ini terjadi pada orang yang masih hidup, maka dilihat fa in ta'allaqatiz zakah bil ain quddimat mutlaqan. Kalau zakatnya itu tadi dikeluarkannya itu adalah dalam bentuk barang zakatnya. Ya, dalam bentuk barang zakatnya. Seperti apa? Hewan ternak, kan dikeluarkannya dalam bentuk hewan ternak. Ya, atau tumbuhan atau buah-buahan, itu juga zakatnya kan dikeluarkan dalam bentuk tumbuhan. Ya, atau emas dan perak, itu kan dikeluarkannya kan dalam bentuk dalam bentuk emas dan perak. Atau uang, itu kan dikeluarkannya dalam bentuk uang. Nah, berarti ini ta'allaqat bil ain. Maka yang wajib dikeluarkan bentuknya adalah bentuk barangnya itu sendiri. Maka ketika itu itu didahulukan dari hutang. Jadi keluarkan zakat dulu, baru nanti sisanya dibayarkan hutang. Walaupun kemudian menjadi tidak cukup buat bayar utang itu tadi. Quddimat mutlaqan. Nah, wa in lam tata'allaq bil ain. Tetapi kalau misalnya wajib mengeluarkannya itu tadi bukan dalam bentuk barang zakat tersebut. Seperti apa? Barang dagangan. Barang dagangan kan mengeluarkannya bukan dalam bentuk barang dagangan. Inti dagang apa? Dagang baju, ya. Kemudian barang dagangan ini kena wajib zakat, bukan terus zakatnya mengeluarkan baju. Kan seperti itu. Tetapi mengeluarkan nilai dari barang tersebut. Kalau barang itu tadi beli pakai rupiah, ya bayarnya pakai zakatnya pakai rupiah. Kalau dolar ya pakai dolar, kalau emas ya pakai emas, kan gitu. Kalau perak ya pakai perak, kan seperti itu. Nah, maka kalau misalnya dia adalah barang dagangan itu tadi, maka dilihat sekarang pemilik harta tersebut apakah mahjur atau enggak. Nah, kalau mahjur berarti ini barang dagangan tapi milik siapa? Milik anak kecil atau milik orang gila. Maka ketika itu quddima haqqul adami, maka didahulukan haknya orang ketika itu. Didahulukan haknya orang, yaitu kalau utangnya sama orang. Karena utang nanti ada dua. Ada utang sama manusia, ada utang sama Allah. Kok bisa ada utang sama Allah? Utang sama manusia ma'ruf ya. Artinya mafhum. Utang sama manusia ya karena ada urusan utang. Tapi utang sama Allah itu apa? Kayak misalnya ada nadar belum dibayar, ada kafarat belum dibayar, ada haji belum ditunaikan. Nah, itu namanya utang sama Allah. Nah, itu namanya utang sama Allah. Oke. Kalau misalnya dia itu tadi adalah hartanya itu tadi hartanya itu tadi wajib dikeluarkannya bukan dalam bentuk harta tersebut, tetapi dalam bentuk nilainya. Kemudian ternyata pemiliknya itu adalah mahjur, yaitu anak kecil ataupun orang gila, maka yang didahulukan adalah membayar hutang manusia. Yang didahulukan adalah membayar hutang manusia. Tapi kata Imam Ibnu Qasim, kata beliau la'alla suratuhu in kanan nisab bagian. Kalau nisabnya masih ada. Tapi kalau nisabnya sudah berkurang, maka dibayarkan
zakat dulu, baru utang itu tadi. Nah, wa in lam yakun mahjuran alaihi. Tetapi kalau misalnya dia bukan orang yang di bawah ampuan, dia bukan mahjur, bukan anak kecil, bukan orang gila, maka kudimat mutlakon. Nah, maka yang didahulukan adalah Oh, kok kudimat mutlakon. Wa in lam yakun mahjuran alaihi kudimatiz zakah. Maka yang didahulukan adalah zakat. Itu kalau hidup. Kalau dia orang yang masih hidup. Jadi ini masalah apa kita bahas ini tadi? Masalah kalau dia ada kewajiban zakat dan ada kewajiban membayar hutang. Sedangkan hartanya tidak cukup untuk membayar keduanya 100%. Maka dilihat Dilihat apakah hartanya itu kewajiban zakatnya itu tadi dikeluarkan dalam bentuk barang atau dalam bentuk nilai. Kalau dikeluarkan dalam bentuk barang, maka harus dikeluarkan zakat dulu. Kalau dalam bentuk nilai, maka dilihat apakah pemiliknya mahjur atau enggak. Kalau mahjur, maka didahulukan hutang kepada manusia dulu. Kalau enggak mahjur, maka didahulukan zakat terlebih dahulu. Ini kalau Kalau orang masih hidup. Nah, baik. Walau ijtama'a walau ijtama'at ma'adainin adamiyin fi tarikatin wa dhaqat anhuma. Tapi kalau misalnya ini antara zakat ada tabrakan antara zakat dan hutang. Tapi di harta warisan. Jadi ada orang mati, ya kan? Ada orang mati, kemudian orang mati ini tadi mempunyai beberapa tanggungan. Ya, di antaranya ada tanggungan zakat dan ada tanggungan Tanggungan utang sama orang. Ada tanggungan utang sama orang. Ada tanggungan utang sama orang. Baik. Maka di sini? Bagaimana di sini? Maka dikatakan Kudimat alaihi. Maka Yang didahulukan adalah bukan membayar utangnya orang, tetapi membayar zakat terlebih dahulu. Membayar zakat terlebih dahulu. Kenapa? Karena takdiman lidainillah. Karena Rasulullah SAW bersabda, wadainullahi ahaqqu an tuqda. Hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih wajib untuk dibayar daripada hutang kepada manusia. Tapi mungkin ada yang mengatakan, tetapi kan kaidahnya kan bahwasanya muamalah ma Allah itu kan mabni 'alal musamahah, dan muamalah ma'an nas itu tadi kan mabni 'alal musyahah. Interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala kan dasarnya adalah di situ ada toleransi, Allah bisa memaafkan dan lain sebagainya. Sedangkan dasar berinteraksi dengan manusia kan saling pelit, saling menuntut hak, tidak mudah untuk memaafkan dan lain sebagainya. Maka dikatakan di sini bahwasanya zakat itu ada dua hak di situ. Bukan hanya haknya Allah Subhanahu wa taala, tapi ada haknya orang lain juga. Nah, maka tidak disamakan di sini. Nah, maka yang didahulukan adalah haknya hutang kepada Allah itu tadi. Yaitu zakat itu tadi. Nah. Baik. Baik. Tapi kalau sekarang tabrakannya sama hutang sama Allah. Dalam artian Oh, ini ada zakat, tapi ada kewajiban haji juga misalnya. Ya, ada kewajiban mengeluarkan zakat, tetapi ada kewajiban haji juga. Maka bagaimana hukumnya? Maka hukumnya di sini dikatakan fal wajhu kama qala Husubki an yuqala in kana nisab maujudan qudimati zakah. Kalau masih ada nisabnya, zakatnya itu tadi, harta zakatnya itu masih ada nisabnya, artinya masih mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu. Dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu. Tetapi kalau misalnya sudah kurang dari nisab, fayastawiyan, kata siapa? Kata Imam Subki. Fayastawiyan itu gimana? Fayastawiyan maka gini caranya. Dihitung. Sekarang misalnya
zakat yang harus dikeluarkan berapa? Zakat yang harus dikeluarkan adalah misalnya berapa? Haji itu berapa? Harga. Misal haji itu 100 juta. Misal dia wajib mengeluarkan zakat haji itu 10 juta, 100 juta dan dia wajib mengeluarkan zakat berapa? Jangan 10 juta. Misal haji itu 90 juta. 90 juta. Kemudian zakatnya dia yang wajib dia keluarkan karena dia tidak pernah membayar zakat misalnya. Dia tidak pernah membayar zakat, maka yang wajib dia keluarkan itu adalah 30 juta. Miliuner ini. Ya, 30 juta. Maka di sini berarti apa? Berarti minta maaf, gini. Bukan seperti itu. Misal haji itu adalah 60 juta. Misal haji itu adalah 60 juta, kemudian zakatnya 30 juta. Maka berarti haji di sini itu 2/3 dan zakat di sini 1/3. Kan gitu. Maka ketika ada tabrakan antara zakat dan hutang zakat dan haji, ya, ketika itu dan dua-duanya adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dari sisa harta yang ada itu tadi 1/3-nya untuk mengeluarkan zakat dan 2/3-nya untuk haji. 2/3-nya untuk haji. Nah, 2/3-nya untuk apa? Untuk haji. Nah, paham ya? Nah, kemudian wa tajibu fi maghzubin wa mahjurin wa dhalin wa ghaibin wa in ta'adzara akhdhuhu wa fi dainin lazimin min naqdin wa ardi tijaratin. Kemudian, ya, zakat ini juga wajib dikeluarkan, artinya termasuk yang dihitung di dalam zakat itu adalah harta yang dikuasain sama orang lain. Harta yang dikuasain sama orang lain. Nah, dan juga harta yang ditahan sama pemerintah, mahjur. Nah, kalau misalnya dia bangkrut, kemudian dibekukan semua rekeningnya dan lain sebagainya sama pemerintah. Wadolin atau harta yang hilang. Wa ghaibin atau harta yang Yang ghaib. Ghaib itu tidak ada sama dia, ada di tempat lain. Ya, misalnya ada di bank Swiss atau ada ditaruh di Singapura atau di mana, ghaib barangnya. Ya, maka barang-barang ini tadi yang ada di bawah penguasaan orang lain secara zalim, ya, atau dibekukan oleh pemerintah atau hilang atau tidak ada di tempat, walaupun wa in ta'adzara akhdhuhu, walaupun dia tidak bisa mengambil harta tersebut, ya, maka tetap wajib dikeluarkan tetap kena wajib zakat. Tetap kena wajib zakat. Artinya dia di dalam menghitung nisab itu tetap dihitung. Di dalam menghitung nisab itu tetap dihitung. Dan dia tetap dihitung apakah mencapai nisab apa enggak, kena wajib zakat apa enggak. Kalau kena wajib zakat maka harus dicatat. Nah, termasuk wa fi dainin lazim min naqdin wa ardi tijaratin. Dan juga termasuk orang utang sama kita. Orang itu pinjam 100 juta sama saya, belum bayar dan tidak mau bayar sampai sekarang, tetap itu dicatat. Ya. Tetap itu dicatat dan masuk di dalam menghitung nisab, dan itu termasuk termasuk yang kena wajib zakat. Atau termasuk dainun lazim ardu tijarah. Ardu tijarah ini seperti apa? Dain lazim di ardu tijarah. Ya, hutang seperti apa? Ka'an qala aslamtu ilaika hadhihi dananir fi mi'atin maqta'in kumas. Seperti misalnya dia saya beli barang, saya beli barang dari seseorang. Ya, dia beli barang dari seseorang untuk kula. Ya, kula itu artinya untuk kemudian dia jual kembali. Ya, untuk kemudian dia jual kembali. Dan ketika dia beli barang itu tadi,
ya secara salam, artinya apa? Pre-order, dia bayar dulu di depan, kemudian dapat barangnya nanti di belakangan. Ya, maka apa? Maka walaupun dia belum terima barang itu tadi, tetap wajib zakat. Demikian juga kalau misalnya apa? Dia apa? Termasuk seperti misalnya apa? Dia menjual barang, tapi bayarnya nanti dia setelah apa? Maka itu juga termasuk apa? Termasuk kena wajib zakat. Itu termasuk kena wajib zakat. Nah, arti kena wajib zakat bukan berarti terus wajib dikeluarkan zakatnya. Karena itu kan barang tidak ada di bawah penguasaan kita. Nanti ketika barang itu sudah ada di bawah penguasaan kita, baru kemudian wajib dikeluarkan. Tetapi tetap wajib ditulis bahwasanya ini barang kena wajib zakat, ini barang kena wajib zakat, ini apa harta ini kena wajib zakat, kena wajib zakat. Walaupun bukan di bawah penguasaan kita, ada di penguasaan orang, walaupun kita tidak bisa ngambil. Tetap kita catat bahwasanya dia kena wajib zakat. Tapi kapan wajib kemudian dikeluarkan? Kalau kita berhasil mendapatkan barang tersebut. Tapi kalau tidak berhasil ya tidak wajib dikeluarkan. Tidak wajib dikeluarkan sampai kita berhasil mendapatkan barang tersebut itu tadi. Paham ya? Maka kalau kemudian ternyata harta yang diambil orang itu tadi, atau harta yang hilang itu tadi, atau harta yang dibekukan oleh pemerintah itu tadi, ludes. Entah terbakar, entah dipakai sama orangnya, entah dibuat jajan sama orangnya, entah diperjualbelikan, talif. Ya, artinya apa? Ludes harta itu tadi, maka artinya dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena tidak berhasil mendapatkan harta tersebut. Maka ketika itu tidak wajib dikeluarkan atas harta zakat apa itu tadi. Seperti misalnya apa? Orang itu tidak mau bayar utang apa segala macam. Nah, thayyib. Kemudian selanjutnya, syarat selanjutnya itu wan nisab wal haul. Ya, harta apa harta itu tadi wajib dizakatkan kalau dia mencapai nisab. Mencapai nisab. Nisab itu apa? Ya, nisab itu adalah apa? Qadrun ma'lumun mimma tajibu fihi zakah. Yaitu kadar tertentu, batas kadar tertentu yang apabila harta itu tadi mencapai batasan tersebut, maka harta tersebut wajib dizakatkan. Ya, harta tersebut wajib dizakatkan. Seperti misalnya di sini konteksnya adalah apa? Adalah masyiyah. Masyiyah itu apa? Hewan ternak. Maka batas terendah kambing itu adalah 40. Kalau punya 40 kambing, maka wajib menzakatkan satu kambing. Batas terendah sapi itu adalah 30. Maka kalau punya 30 kambing, maka wajib mengeluarkan sapi. Batas terendah unta itu adalah 5, maka mencapai 5, maka dia wajib mengeluarkan 5 satu kambing. Artinya itu tadi nisab itu tadi adalah batas di mana dia wajib mengeluarkan zakat. Yang mana kalau harta itu tadi tidak mencapai batas tersebut, maka maka tidak kena wajib zakat. Oh, dia cuma punya 10 kambing, ya sudah tidak ada wajib zakat. Ya, walaupun bertahun-tahun tidak ada kena wajib zakat. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah haul. Ya, haul. Haul ini apa? Artinya harta itu tadi dimiliki sama dia atau ada harta yang mencapai nisab itu tadi. Ya, harta yang mencapai apa? Nisab. Harta yang mencapai nisab itu tadi ada di bawah kepemilikannya selama 1 tahun. Selama berapa? 1 tahun. 1 tahun itu dihitung sejak kapan? Sejak mencapai nisab.
Sejak mencapai nisab. Misal dia punya kambing, oh dia baru punya 1, 2 kambing, 3 kambing, 4 kambing, belum dihitung, belum apa? Belum ngitung tahunnya. Sampai ternyata dia pada suatu hari dia punya 40 kambing. Punya 40 apa? Kambing. Berarti mencapai nisab. Maka ketika itu dia catat tanggal berapa ini saya punya kambing ini. Oh, tanggal 1 Muharram misalnya. Ya, tanggal 1 Muharram dia punya kambing tahun berapa? 1448. Ya, 1448 Hijriah dia punya 40 kambing. Maka kita lihat 1 tahun ke depan. Apakah berkurang dari nisab apa enggak? Kalau misalnya selama 1 tahun ke depan, ya, 40 kambing ini tadi tidak keluar dari kepemilikannya dan juga tidak berkurang, maka berarti di tanggal 1 Muharram 1449 Hijriah dia wajib menzakatkan kambing tersebut. Itu haul. Dan haul ini tidak disyaratkan di semua harta zakat ya. Karena haul ini kayak seperti apa, harta karun, kemudian apa tambang, kemudian apa namanya, kemudian apa lagi, kemudian tanaman itu tidak pakai hitungan haul. Tanaman tuh ikut panen. Kalau harta karun tuh ya sekali dapat langsung keluarkan zakatnya dan lain sebagainya. Nah, itu haul. Nah, jadi haul itu haul. Nah, falau naqasa kullun minhuma, ya, maka kalau nisabnya berkurang di dalam perjalanan 1 tahun ternyata apa? Mati 1, sehingga di tengah-tengah tahun dia apa? Jadi cuman tinggal punya 39. Maka berarti haulnya putus. Haulnya putus. Kalau kemudian dia punya 40 lagi, 40 lagi berarti mulai haul baru. Dihitung lagi dari awal. Dihitung lagi dari awal. Jadi yang 1 Muharram tadi itu dihapus, sudah enggak ada ini, gagal. Ya, dihitung lagi dari awal. Nah, itu kalau apa nisabnya ini. Atau misalnya di pertengahan dia jual. Ada 1 kambing, 2 kambing dia jual. Maka putus karena kurang dari nisab. Walaupun kemudian barang itu tadi kembali lagi ke dia dengan dijual lagi ke dia, atau apa dikembalikan karena ada aibnya misalnya. Maka apa? Maka kambing itu sudah sempat keluar dari kepemilikannya, maka dihitung ulang haulnya itu tadi. Haulnya itu tadi dihitung ulang, dihapus itu tadi 1 Muharram itu tadi, hitung kapan lagi dia mempunyai lagi 40 itu tadi. Paham ya? Nah, tetapi di sini dikatakan apa? Walakin linitaji nisabin malakahu bisa babi milkin nisab haulun nisab wa in matatil ummahat. Tetapi ya, untuk anak, nah anak dari kambing yang sudah mencapai nisab. Nah, misal kambing itu kan nisab terendah adalah 40. Oke. Nisab terendah adalah 40. Nisab kedua kalau dia punya 40 kambing kan dia berarti wajib mengeluarkan zakat berapa? Wajib mengeluarkan 1 kambing. Kapan dia wajib mengeluarkan 2 kambing? Dia wajib mengeluarkan 2 kambing kalau mencapai 121. Kalau 121 wajib mengeluarkan 2 kambing. Nah, maka kan berarti kalau dia punya kambing 40, ya, kalau misalnya dia punya kambing 40 kan mulai dia menghitung haul. Ya kan? Dia mulai menghitung haul. Nah, kalau di perjalanan tahun ini, kemudian dia beli kambing. Nah, kambing-kambing yang baru dibeli ini tadi tidak ikut hitungan haulnya 40 ini. Dia punya haulnya sendiri-sendiri. Ya. Dia mempunyai haulnya sendiri. Ya. Artinya misalnya ternyata sampai akhir tahun dia punya berapa? 121 kambing. Tapi 120 kambing ini yang
benar-benar 1 tahun ada di kepemilikannya dia, itu cuman apa? Cuman yang 40 ini. Maka berarti dia tetap wajib zakatnya cuman 1. Kecuali kalau bertambah jadi 121-nya itu karena beranak pinak. Jadi misalnya 40 ini tadi beranak pinak sampai di akhir tahun ternyata jadi 121. Walaupun anak itu tadi lahir di tengah-tengah tahun, maka haulnya itu ikut haul ibunya. Walaupun ibunya sudah mati misalnya. Tetap haulnya itu tadi ikut haul ibunya. Dia tidak sama dengan kambing yang baru dibeli dari luar. Tetapi dia sama dengan hitungan haul ibunya. Walaupun ibunya itu tadi sudah mati. Paham ya? Nah. Taib. Kemudian syarat yang terakhir. Ya, syarat yang terakhir dalam apa? Dalam zakat apa ini? Zakat bukan zakat, malah zakat hewan ternak. Syarat yang terakhir dalam zakat hewan ternak yaitu as-saum. As-saum. Atau di sini apa mungkin lebih tepatnya kata Imam Bajuri menggunakan kata al-isamah. Al-isamah itu digembala. Apa itu? Isamatul malik laha. Apa? Wahwa apa? Ar-ra'yu fi kalain mubah. Apa itu isamah itu tadi? Ar-ra'yu fi kalain mubah, yaitu kambing itu tadi makannya dengan cara digembala di mana? Di padang yang tidak ada pemiliknya. Atau makanannya itu tadi dengan cara digembala dan memakan makanan yang tidak ada pemiliknya. Seperti di ladang, tidak ada yang punya ladang itu tadi. Nah, tidak ada pemiliknya. Tetapi syaratnya yang pertama apa? Isamatul malik. Di sini harus apa? Harus pemiliknya yang menggembala atau perwakilan dari pemiliknya. Atau kalau untuk hewan-hewan yang apa termasuk wakilnya pemilik itu tadi adalah kalau misalnya hewannya itu tadi tersesat kemudian ditampung oleh pemerintah dan digembala oleh pemerintah di kalak mubah, maka itu juga wakil dari malik. Nah, maka apa di sini dikatakan fa in ulifatil masyiyah, maka kalau misalnya apa masyiyah itu tadi apa dia tidak digembala di kalak mubah, tidak digembala di kalak mubah. Oke, nanti dulu kita mau selesaikan dulu di sini. Jadi dia apa? Yang pertama apa? Ya masalah isamah ini tadi, dia harus digembala secara apa? Secara sengaja digembala oleh pemiliknya. Maka kalau misalnya dia tidak digembala oleh pemiliknya, pergi-pergi sendiri, makan-makan sendiri, maka itu tidak wajib zakat. Ya, ini harus digembala oleh pemiliknya atau perwakilan dari pemiliknya. Atau misalnya yang menggembala selain pemiliknya tapi tidak ada izin dari pemiliknya, maka itu juga tidak wajib zakat. Ya. Atau apa? Jadi kalau taib. Nah, jadi yang atau dia digembala di ladang miliknya sendiri. Atau dibelikan makanan fa'in ulifatil fa'in ulifatil masyiyah, maka kalau masyiyah itu tadi hewan ternak itu tadi dikasih makan bukan dengan digembala di padang yang tidak ada pemiliknya. Seperti apa misalnya dia pergi ke padang, dia ngarit ya, dia ngumpulin terus dia tandu terus dia pulang bawa, bukan kambingnya yang dibawa ke sana. Atau dia beli makanan. Atau dia beli makanan. Atau dia gembala di miliknya sendiri. Ya, atau dia gembala di miliknya sendiri. Maka itu semuanya menjadi tidak kena wajib zakat. Tidak wajib kena tidak kena wajib zakat. Kecuali ketika dia digembala di miliknya sendiri itu tadi digembala di miliknya itu sendiri tadi itu nilainya tidak terlalu besar.
Artinya kalau dibandingkan dengan pertumbuhannya atau keuntungan dari yang didapatkan dari hewan ternaknya itu tadi, itu tidak ada nilainya ladang miliknya yang dimakan itu tadi. Maka di buku-buku fikih di dikatakan bahwasanya seperti misalnya selama 1 tahun dia punya 5 unta, dan nilai yang dimakan oleh unta dari ladangnya dia itu tadi, nilainya itu cuma 1 dirham. Selama 1 tahun cuma 1 dirham untuk 5 unta, kan tidak ada apa-apanya. Maka ketika itu wajib zakat, walaupun itu dimiliknya sendiri. Tapi kalau menghabiskan banyak di ladangnya, nilainya cukup besar, yang dimakan oleh hewan ternaknya itu tadi di ladangnya sendiri, yang mana kalau itu dijual, itu yang dimakan oleh hewan ternaknya itu tadi, kalau dibandingkan dengan hewan ternak yang dia punya itu akan mempunyai nilai yang cukup besar, maka tidak wajib zakat. Nah, jadi dia harus harus saum itu tadi, harus harus ada isamah. Jadi harus digembala sendiri atau oleh wakilnya di di tempat yang mana dia memakan makanan yang tidak ada pemiliknya, memakan makanan yang tidak ada pemiliknya selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Maka kalau misalnya digembala oleh orang lain tanpa izin, atau belandang-belandang sendiri, pergi-pergi sendiri, ini tadi makan-makan sendiri tanpa digembala, atau dibelikan makanan, atau dibelikan makanan, atau digembala di miliknya sendiri dan nilainya cukup besar, ya, nilainya cukup besar dari apa yang dimakan oleh gembalanya itu tadi. Nah, maka apabila itu terjadi, ya, dan jumlah yang dia makan itu tadi, ya, ini fa'in ulifatil masyiyah, maka apabila diberi makan seperti itu, mu'dhamal haul, di sebagian besar waktu 1 tahun itu tadi sejak mencapai nisab, ya, fala zakata fiha, maka tidak ada zakatnya. Wa in ulifat nisfahu fa'aqol. Tapi kalau misalnya dia selama 1 tahun ini saya gembala di padang yang tidak ada pemiliknya, cuman ada beberapa kali di dalam 1 tahun itu tadi saya kasih makan. Saya kasih Saya kasih makan sendiri. Saya tidak sempat gembala misalnya. Atau saya kasih di padang saya, atau saya yang pergi ngarit dan saya pulang, atau dia ternyata belandang sendiri, atau ada orang lain yang memberi makan tanpa izin saya dan lain sebagainya, maka dilihat apakah itu tadi, ya, jumlah jumlah atau kadar makanan itu tadi yang tidak memenuhi syarat saum itu tadi, apakah itu adalah qadron ta'ishu bidunihi bila dororin bayin, ya, apakah itu tadi kadarnya itu tadi, kalau misalnya dia tidak dikasih makanan secara berturut-turut, ya, dengan kadar itu, apakah itu akan menyebabkan sakit kambingnya itu tadi, atau bahkan sampai mati, atau enggak, atau enggak. Maka kalau misalnya itu kadarnya itu tadi sedikit itu ukurannya apa? Kalau misalnya tidak diberi makan secara berturut-turut dengan kadar itu tadi, maka kambing itu tadi tidak ada doror bayin, tidak ada sakit, apalagi mati. Maka dikatakan bahwasanya biasanya masyiyah itu tadi, atau hewan ternak itu tadi, dia bisa bertahan hidup atau bertahan tanpa ada sakit. Artinya tidak sakit apabila tidak diberi makan, dia bisa bertahan selama 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari dia akan sakit, bahkan bisa sampai mati. Nah, maka kalau kadarnya itu tadi adalah kadar makan 3 hari, maka berarti itu memutus haul. Walaupun dia ngasih makannya itu tadi tidak berturut-turut, tetapi kita hitungnya kalau misalnya berturut-turut.
Seperti itu. Tapi kalau kadarnya, oh itu cuman kadar makan 1 hari. Totalnya itu tadi, kadar yang saya kasih makan tidak memenuhi syarat itu tadi, kadarnya cuman 1 hari atau cuman 2 hari. Sehingga tidak menyebabkan doror bayin, maka ketika itu tetap wajib kena zakat. Tapi kalau sampai menyebabkan itu tadi, maka apa? Tidak wajib kena zakat. Maka rata-rata ternak itu tadi apa? Tidak kena wajib zakat karena apa? Bukan digembala, tetapi dicarikan aritnya dan lain sebagainya. Nah, itu untuk apa? Makanannya. Minuman tidak dihitung. Itu cuman untuk apa? Untuk makanannya. Nah, maka dikatakan apa? Qadron ta'ishu bidunihi bila dhararin bayyin wajabat zakatuha wa illa fala. Nah, hadza wallahu a'lam. Jadi ini adalah syarat wajib di dalam apa? Di dalam eh, zakat hewan ternak. Nah, jadi insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan membahas terkait dengan syarat wajib harta-harta zakat yang lain. Hadza wallahu a'lam. Fadhal. Kalau tadi kan apa yang dimakan di ladangnya sendiri itu barang yang berharga. Bukan Kalau barang yang berharga, yang mempunyai nilai yang cukup besar dibandingkan dengan pertumbuhan atau yang dia dapatkan dari hewan ternaknya. Maksud yang dia dapatkan dari hewan ternaknya itu ya bulunya, ya susunya, ya dagingnya, seperti itu. kalau rumput liar itu kan ada juga bisa diirit lalu dijual. Apa Heeh. rumput liar di lahannya sendiri itu juga dia bernilai? Kalau iya, kalau bisa dijual ya berarti ada nilainya. Kalau bisa dijual ada nilainya, walaupun itu rumput liar, juga ada nilainya. Walaupun itu bukan dia yang nanam, juga ada nilainya. Nah, Dan itu untuk kambing itu di kambing dan domba ya? sama semuanya. Semua kambing, domba, unta. Kambing itu tadi cuma contoh aja. Sama kambing, domba, domba, unta, sapi, sama semuanya hukumnya. Sama itu tadi cuma contoh aja kambing itu tadi. Alas? Nah, hadza wallahu a'lam sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.